Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Sowan dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dipertemukan Allah di bulan yang agung ini, yaitu bulan puasa. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah ini. Puasa mengandung banyak hikmah. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Meskipun tidak boleh seorang muslim beribadah karena ilat, karena di dalam ibadah tidak terdapat ilat. Apa itu takwa? Banyak ulama menjelaskan tentang takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Termasuk pendapat yang lain disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang takwa, bahwasanya takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang maha agung ini. Takut yang mengantarkan kepada cinta, takut terhadap murkanya, takut yang didasarkan kepada akidah yang benar sehingga dia terikat kepada syariatnya. Dan yang kedua adalah wal amalu bitanzil, yaitu melaksanakan seluruh isi Al-Quran atau beramal sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi pedoman, Al-Quran menjadi sandaran hidupnya bagi seorang muslim ketika dia melaksanakan kehidupan, apakah dalam level individu, masyarakat maupun bernegara. Dan yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil atau ar-ridha bil qalil, yaitu qanaah atau ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit. Ini terkait rezeki. Ya, dengan rezeki sekecil apapun dia bersyukur dan tidak menghalangi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kehidupan yang sempit disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang yang bertakwa adalah dia al-qanaatu bil qalil. Dan yang keempat adalah al-istidadul liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan hari peralihan, yaitu hari setelah kematian. Orientasi orang yang bertakwa adalah akhirat. Sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari pemberian Allah ini, ya, dari pemberian Allah yang Allah berikan kepadamu, kepada kita ini, untuk mencari darul akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan urusan dunia. Kalau ini dimiliki seorang muslim, yaitu yang pertama adalah akidahnya, yaitu takut dan tidaknya itu hanya kepada Allah semata, dia tidak takut kepada selainnya, dia terikat kepada syariatnya, ya, dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran, dan dia tetap istiqomah apapun kondisi ekonominya, dia tetap ridho kepada Allah, dan dia berikan meskipun sedikit, ya, hartanya di jalan Allah.
Dan yang ketiga, orientasinya adalah akhirat. Setiap amal ibadahnya dia pikirkan nilainya nanti di akhirat. Tetapi apakah takwa ini cukup secara individu ketika seorang muslim sudah memiliki ketakwaan? Tentu tidak. Andai kata cukup, ya, para sahabat, wabil khusus Nabi nggak perlu menyampaikan. Ya mungkin kalau Nabi memang untuk menyampaikan risalah, coba ya para sahabat tidak perlu mereka yang sudah soleh-soleh untuk mengajak kepada Islam kafah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan tentang pentingnya ketakwaan secara kolektif, ketakwaan di masyarakat maupun di negara. Beliau menyampaikan, Inna wa la yaz'u bisultan, Allah dapat mencegah dengan kekuasaan ma la yaz'u bil Quran, apa yang tidak dapat dicegah dengan kekuasaan. Ini artinya ketakwaan individu tidak cukup. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan la fatahna alaihim, akan dibukakan Allah atas mereka, yaitu berkah dari langit dan bumi. Lalu, ya, ketakwaan kolektif ini seperti apa? Kita bisa melihat indikator atau ketakwaan secara kolektif ini manakala sebuah masyarakat atau negara mendasarkan kepada seluruh aturan hukum atau yang mengatur hidupnya dengan Al-Quran, kemudian dengan as-sunnah, dan juga ijma' sahabat, termasuk dengan qiyas. Manakala kaum muslimin yang diwakili oleh negara melaksanakan seluruh aturannya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, termasuk yang ditunjuk oleh keduanya yaitu ijma' sahabat dan qiyas, maka berarti suatu negeri itu telah bertakwa. Nah, oleh karena itu saat ini tidak satupun negeri muslim yang menerapkan syariat Islam secara kafah, sehingga ketakwaan individu yang terbentuk oleh adanya bulan Ramadan ini dan juga seluruh amal ibadah akan mengantarkan manusia kepada ketakwaan, maka seharusnya ketakwaan individu ini mengantarkan mereka kepada ketakwaan secara kolektif. Semoga seluruh kaum muslimin mampu menyadari pentingnya ketakwaan secara kolektif yang terwujud oleh sebuah negara yang menerapkan seluruh syariatnya, dan mereka benar-benar ingin mencapai ridho Allah dengan cara yaitu mengajak dan mendukung tegaknya syariat Islam secara kafah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.